Halo guys, di sini kami mau mewawancarai singkat nih terkait program BPU BPJS Ketenagakerjaan dengan perlindungan jaminan sosialnya khusus untuk para pekerja mandiri nih. Nah, nanti kita di sini akan membahas bagaimana manfaatnya, lalu cara mendaftarnya dan sampai kenapa program ini penting bagi para pekerja informal nih. Oke guys, selanjutnya nanti kita akan mewawancarainya. Oke, next video. Permisi Pak, kami dari tim magang BPJS Ketenagakerjaan. Di sini kami mau mensosialisasi Bapak mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya Bapak udah tahu belum apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Pasti Bapak taunya BPJS Kesehatan nih kan. Ini Pak, kami ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini programnya ada 3. Apa itu? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Nanti kalau misalnya Bapak mau mendaftar, ini Pak ada manfaat-manfaatnya seperti jaminan kecelakaan kerja itu santunan kematiannya itu akibat kecelakaan kerja itu 48 juta. Terus santunan berkalanya itu 12 juta. Terus ada juga Pak santunan tidak mampu bekerja selama 12 bulan pertama gitu. Terus kalau misalnya di jaminan kematian itu maksimalnya itu kayak santunan kematian 20 juta juga. Terus ada juga nanti biaya pemakamannya. Terus bantuan beasiswa untuk anak juga Pak. Tapi anaknya itu ditanggung untuk 2 anak aja gitu. Terus kalau misalnya Bapak berniat nih mau mendaftar, kalau misalnya include jaminan kematian sama jaminan kecelakaan kerja, dia per bulannya itu bayar iurannya itu Pak 16.800. Permisi Bang. Iya, sebelumnya kami izin ya Bang mau sosialisasi nih terkait BPJS Ketenagakerjaan. Iya, sebelumnya Bang pernah dengar gak BPJS Ketenagakerjaan? Pernah Kak. Pernah ya Bang ya. Oh iya, jadi Abang tahu nggak program-programnya? Kurang Tahu Kak. tahu. Oke Bang, boleh nggak izin mau jelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada Abang? Iya, sebelumnya kan Bang, Abang ini kan kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kan termasuk segmen bukan penerima upah atau BPO. Jadi dari program BPJS sendiri ada menawarkan 3 jaminan nih Bang, atau 3 program. Yang pertama itu ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua ada jaminan kematian, yang ketiga ada jaminan hari tua. Nah, di jaminan kecelakaan kerja ini Bang, misalnya nih ya kita mengalami kecelakaan kerja nih saat bekerja kan, itu nanti bisa nih di cover BPJS. Misalnya ada perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, lalu juga ada santunan kematian akibat kecelakaan kerja, ada juga santunan cacat, layanan home care, dan santunan tidak mampu begitu-begitu. Lalu kalau di jaminan kematian ini, kalau misalnya kita jauh-jauh nih Bang, kita kan nggak tahu kapan dipanggil. Kalau dari BPJS itu ada santunan kematian itu maksimal 216 juta, tapi ada nanti ketentuan dan syarat kalau misalnya kita mau mencairkan. Dan yang terakhir itu ada jaminan hari tua nih. Kalau jaminan hari tua itu kayak tabungan kita nih di masa tua begitu. Itu aja sih Bang. Nanti kalau misalnya Abang berminat, Abang boleh daftar dari JMO atau boleh langsung ke kantor BPJS Bang. Boleh kasih. Makasih Kak. Iya, sebelumnya terima kasih ya Bang. Ya. Jadi mungkin kakak cuma kenal BPJS Kesehatan kan. Jadi di sini nanti sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi BPJS ini kan ada untuk penerima upah dan bukan penerima upah. Jadi kakak kan masuk kategori BPU nih Kak. Jadi di sini kami mau mengenali tentang kakak program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk kakak yang sebagai BPU ini ada 3 program nih Kak. 3 paket. Pertama itu ada jaminan kecelakaan kerja sama ada
ada jaminan hari tua sama ada jaminan kematian. Nah, kalau jaminan kecelakaan kerja ini kakak bisa klaim kalau misalnya kakak posisinya amit-amit kenapa-napa, kakak ada risiko gitu mungkin di waktu kerja kecelakaan, kakak bisa klaim. Kalau jaminan kematian ini enggak, nantinya kakak kalau misalnya amit-amit kakak meninggal dunia, nanti kakak bisa klaim yang atas nama algoritma kakak. Kalau misalnya jaminan hari tua ini kayak semacam tabungan kakak jangka panjang nanti, dan ini dilihat itu berdasarkan iuran kakak. Kalau misalnya gaji kakak 1 juta, kakak bisa iurannya kakak itu 20.000 per bulannya. Nah, ini kan tadi ada 3 program nih kakak. Kalau misalnya kakak mau daftar di 3 program ini, nanti kakak dengan gaji 1 juta, nanti kakak akan bayar iurannya itu sebesar 36.800 kak. Jadi kalau kakak berminat boleh ya kak.